Halo, sama balik lagi bersama saya JSP Channel. Kali ini saya akan mengganti gear depan motor saya yang berukuran 14T atau 14 gear dengan mata gearnya ada 14 ke mata gear yang berukuran kecil 13T. Jadi fungsinya untuk menaikkan torsinya. Ini cara paling mudah dan murah untuk menaikkan torsi motor, tapi efeknya juga ada. Pasti untuk top speednya itu bakal menurun. Kenapa bisa menurun? Karena tenaganya lari ke RPM bawah. Saya pakai punya Satria Karbu. Jadi untuk gear depan Satria Karbu dan injeksi itu sama. Nah, di sini saya pakai gear Triple S yang berukuran 428 x 13T. Jadi 428 ini ketebalannya. Saya buka dulu. Nah, ini dia. Jadi kodenya ini kode 428. Di sini 428 itu ketebalannya. Saya pakai 428 untuk gear standar dan 13T. 13T ini adalah jumlah mata gearnya. Jadi jumlahnya ini ada 13. Jadi keuntungannya untuk pakai gear yang 13 bagian depan dan di belakang itu 38. Untuk tenaga bawahnya itu ada, dan tenaga atasnya pun tidak terlalu ngempos. Ini cara paling mudah dan murah untuk menaikkan torsi motor dengan mengganti gear depan lebih kecil atau menaikkan gear belakang lebih besar. Tapi ya tentu harganya gear depan dan gear belakang itu berbeda. Pasti gear depan itu lebih murah. Di sini untuk saya pakai 13T, di belakang 38. Tarikan awalnya itu pasti lebih enteng, dan untuk jalan menanjak itu lumayan bagus. Dan untuk di perkotaan, jika ingin menyalip untuk mendapatkan torsinya, untuk mendapatkan akselerasinya, ini juga bagus. Tapi untuk dipakai touring atau perjalanan jauh, ini kurang direkomendasikan buat saya. Kenapa? Karena mesin itu akan meraung di RPM tinggi. Dan di sini juga untuk pergantian gear, pasti untuk di Satria kan sensornya dia mengukur putaran gear atau rantainya. Pasti speedometernya juga akan berpengaruh. Untuk melepas gear bagian depan, kalian harus membuka step bagian kiri dan juga tuas persneling dan covernya. Pertama kita lepas dulu untuk step bagian kiri pakai kunci 12. Kita lepas dua baut yang di sini. Setelah step bagian kiri terlepas atau pijakan kakinya terlepas, kita lanjut untuk melepas tuas persneling pakai kunci 10. Di sini ada bautnya di bagian bawah. Kita longgarkan. Lanjut lagi kita melepas covernya, kita lepas pakai kunci T8. Ada baut dua buah bagian bawah dan bagian atas. Nah, ini dia gearnya. Kita perdekat. Di sini untuk melepas baut gear depan, persnelingnya kita masukkan dulu ke gigi 1. Nah, setelah masuk gigi 1, kita lepas pakai kunci L nomor 5. Untuk di motor Satria kan dia tidak punya sambungan rantai. Jadi kalian harus melonggarkan baut as roda di bagian belakang agar gear belakang ini bisa dimajukan, nanti agar rantainya itu bisa longgar. Untuk as roda di bagian belakang pakai kunci 14 di bagian kiri dan 17 di bagian kanan di sini. Nah, cukup dilonggarkan seperti itu, dan juga setelan rantai kita kendorkan pakai kunci 12. Setelah as rodanya sudah kendor dan juga setelan rantainya sudah kita longgarkan, bannya ini kita dorong ke depan.
rantainya sudah kendor ya. Setelah rantainya sudah kendor, rantainya ini kita lepas dari gear belakang. Nah, kita lepas seperti itu. Kita lepas juga rantai untuk gear depan. Kita cuma longgarkan seperti ini. Nah, seperti itu. Dan untuk pengunci gear depan kita geser, disesuaikan sama as gear. Kita keluarin penguncinya. Kemudian gear depan kita tarik keluar. Buat teman-teman yang mengalami rantainya itu bunyi tek 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 saat rodanya atau bannya itu diputar ke belakang. Nah, solusinya gear depannya ini tinggal dibalik seperti ini. Nah, di sini untuk ukuran gear 14 dan 13. Nah, perbedaannya segini. Hanya beda satu mata. Sekarang kita pasang gear yang baru. Nah, di sini agak seret ya karena kotor. Kita bersihkan dulu. Sekarang kita pasang. Setelah tadi kita bersihkan, nah, dia sudah mulai masuk, sudah bisa. Kita dorong terus sampai mentok. Nah, sudah masuk. Sekarang kita pasang pengunci gearnya. Oke, sudah. Kita pasang kembali baut L-nya atau penguncinya. Oke, rantai kita pasang. Kita masukkan gigi satu lagi. Kita kencangkan lagi baut pengunci gear depan. Kencangkan secukupnya, jangan juga terlalu kencang. Ini nggak bakalan bisa lepas kok. Oke, sudah. Ini sudah kencang. Kita pasang kembali penutup gearnya. Lanjut kita pasang tuas persneling. Kita kencangkan pakai kunci 10. Dan juga pasang step bagian kiri. Kita kencangkan pakai kunci 12. Rantai gear belakang juga kita pasang kembali. Sekarang kita atur setelan rantainya yang pas, jangan juga terlalu kenceng dan juga jangan terlalu kendor. Setelah setelan rantainya sudah kita atur, sekarang kita kencangkan kembali as roda bagian belakang. Untuk setelan rantainya jangan terlalu kenceng dan juga jangan terlalu kendor. Ya, secukupnya saja. Jika terlalu kenceng, jika shocknya ini atau bannya ini naik di sini, rantainya ini bakal ketarik. Jika terlalu kendor, nanti rantainya kepentok-kepentok di bagian bawah. Pemasangannya sudah selesai dan sudah saya coba tadi di jalan, cuman tidak saya videokan karena tidak punya action cam. Jadi untuk penambahan torsinya di tenaga bawah atau di RPM bawah itu benar-benar ada dan terasa. Jadi perbandingannya itu seperti ini. Dengan menurunkan mata gear depan itu membuat torsi motor atau akselerasi motor itu bertambah, tapi top speednya itu bakal menurun. Jika ditambah, sebaliknya, jika ditambah, top speednya bakal naik, tapi untuk torsinya atau akselerasinya itu bakal menurun. Begitupun dengan gear belakang, jika gear belakang itu ditambah atau digedein, akselerasinya atau torsinya itu meningkat atau bertambah, tapi top speednya menurun.
Di bagian ini saya coba ukur menggunakan GPS meter. Saya untuk mengukur perbandingannya speedometer dan pakai GPS mana yang lebih akurat. Nah, di sini untuk GPS sendiri signal di daerah saya kurang bagus, jadi tidak bisa dipastikan kalau GPS itu benar-benar akurat, bisa saja meleset. Nah, untuk perbandingannya di sini antara GPS dan speedometer motor itu selisihnya antara 5 sampai 7 km per jam. Jadi untuk pergantian gear depan menjadi 13 itu tidak terlalu jauh untuk perbedaannya, tidak sampai 10 km per jam. Nah, di sini kadang di layar HP kadang merah, kadang hijau atau biru, itu signal kurang stabil.